Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Kita pada saat ini akan kembali beribadah kepada Tuhan, menyembah, meninggikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang jemaat untuk dapat bangkit berdiri dan kita akan beribadah pada hari ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Apa kabar? Pasti luar biasa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus. Saya percaya dimanapun saat ini kita berada, Tuhan melawat kita semua dan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan datang pada Tuhan. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengagungkan nama Tuhan. Dan kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami semua. Dan kami percaya janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Haleluya Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku.
Sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Amin. Di dalam hidupku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Haleluya, kami selalu bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu. Katakan buat kasih setiamu. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan buat kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Di dalam hidupku. Haleluya. Oh.
Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang berjanji Tuhan. Haleluya Yesus, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Amin. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Kaulah Tuhan, amin, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Amin. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Biarkan kami terus merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang setia. Bapa, sebentar kami ingin bersorak-sorai demi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mukjizat terus terjadi Tuhan. Dimanapun kami berada, kami merasakan kuasa Tuhan. Dimana yang sakit disembuhkan, yang beban berat diangkat, dan yang susah Engkau berpenghiburan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami siap bersorak-sorai dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah kita memuji Tuhan,
menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan bersorak-sorai di nama Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan datang pada Tuhan. Haleluya Yesus. Biarkan kita terus mengenal Yesus lebih dalam lagi. Biarkan kita terus mengenal kasih Tuhan. Kita percaya rencana indah buat kita semua. Rencana Tuhan itu indah, amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ajar kami mengenal-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti
terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyahami Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, rencanamu indah bagi kami semua Tuhan. Ajar kami terus lebih mengenalmu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Bapa Surgawi. Haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Amin. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Sekali lagi katakan, semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, kami dapat menyembah, memuji Engkau. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami di tengah konteks yang kami hadapi, di tengah situasi yang kami hadapi, di tengah persoalan dan kerumitan yang kami hadapi. Biarlah firman-Mu bercahaya menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan. Roh Kudus, ajar kami, tuntun hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, pada saat ini kita dapat memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa dalam pujian penyembahan ada kuasa yang Allah akan nyatakan dalam hidup kita. Kini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia. Dari kitab Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal 29, kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kitab Yeremia atau surat Yeremia pasal 29 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Judul perikopnya adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayat pertama. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam,
kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebuah firman Tuhan yang diberikan kepada umat Allah ketika mereka ada di dalam pembuangan. Jadi ceritanya, saudara, pada saat itu bangsa Yehuda, kerajaan Israel, mereka dibuang ke tempat pembuangan, yaitu kerajaan Babel. Di tengah pembuangan itu ada begitu banyak situasi. Mungkin beberapa di antara mereka berkata, wah, kenapa kita dibuang? Bagaimana kita tidak punya rumah di sini? Kita tidak punya tempat tinggal di sini. Kita disuruh bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat di sini. Berapa mulai stres, beberapa mulai berpikir untuk balik pulang ke Yerusalem, dan seterusnya, saudara. Lalu muncullah nabi-nabi, orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai utusan Allah dan berkata, tenang. Sebentar lagi kita akan balik, ya. Jangan usah pusing-pusing di sini. Sebentar lagi kita akan pulang, kita akan merdeka, kita akan bebas. Nah, rupanya nabi-nabi ini mempengaruhi umat Allah, sehingga mereka tidak mau tinggal, tidak mau mengusahakan kesejahteraan kota seperti bahasa di ayat yang ke-7. Mereka mungkin hidup dengan santai dan tidak pernah mengikuti apa yang seharusnya dikerjakan dalam sebuah masyarakat. Mereka malas-malasan barangkali, mereka tidak mau terlibat barangkali, tidak mau bersosialisasi karena berpikir bentar lagi kita pulang. Nah, kemudian Allah berkata kepada Yeremia, sampaikan kepada mereka,
Jangan dengarkan nabi-nabi palsu itu. Jangan dengarkan mereka, sebab perlu waktu. Pembuangan adalah waktu di mana aku mau membentuk engkau, mau mendidik engkau. Jadi kalian harus tinggal di sana. Maka di ayat yang ke-5, saudara, dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buat kebun, nikmati hasilnya. Berumah tangga, ambil istri di sana. Untuk anakmu laki-laki, anakmu perempuan, berumah tanggalah. Karena proses Tuhan masih berjalan. Karena proses Tuhan sedang berjalan. Jangan buru-buru ingin pulang karena memang Tuhan belum menetapkan untuk pulang. Tuhan sedang mendidik kalian. Dirikanlah rumah, berkeluargalah, usahakanlah kesejahteraan kota, bersosialisasilah karena ada proses yang sedang Tuhan kerjakan di pembuangan ini, saudara. Nah, rupanya ada banyak perdebatan di antara mereka. Ada banyak sekali perdebatan. Mengapa, saudara? Karena situasi yang rumit, situasi yang tidak ideal, situasi yang menyedihkan, situasi yang penuh tekanan akan menciptakan berbagai macam sikap. Berbagai macam sikap. Barangkali, saudara, kalau kita ada di sana, kita pun akan muncul berbagai sikap. Entah sikap pesimis, yang berpikir bahwa udahlah mati kita. Sikap seperti ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah, situasi yang kalut, yang tidak tahu ini seperti benang yang panjang berantakan ya. Benangnya saling ikat sana ikat sini, tidak jelas gimana mengurainya. Kita mulai pusing dan stres. Nah, bangsa Israel juga mengalami itu, saudara. Nah, beberapa mulai stres, mulai tertekan dan tidak punya pengharapan lagi. Nah, ketika kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai macam persoalan, dalam keluarga kita dipenuhi dengan berbagai macam masalah, relasi antara suami istri yang juga complicated, yang masalahnya itu rumit sekali, kesombongan, sakit hati, kepahitan, semua saling menyatu dan membuat situasi makin rumit. Nah, kita mulai berpikir bahwa, waduh, hancur aku, aduh, kacau aku, aduh, mati aku, aduh, selesai keluargaku. Atau pekerjaan kita yang juga mengalami situasi yang rumit. Dan kita mulai kehilangan pengharapan. Kita mulai takut untuk membayangkan bulan-bulan ke depan dalam kehidupan keluarga kita. Kita mulai takut untuk membayangkan tahun depan berkenaan dengan pekerjaan kita. Kita mulai takut membayangkan bahkan minggu depan untuk kehidupan kita. Kita kehilangan pengharapan. Itu yang dialami oleh beberapa bagian dari orang Israel, saudara. Tapi juga ada bagian yang lain yang berpikir bahwa, oh, ada masalah seperti ini, udahlah, ntar lagi kita akan pulang, kita akan keluar. Jadi mau ambil jalan pintas, tidak mau menunggu proses Tuhan. Mereka mau keluar, mau potong jalan dan kemudian keluar dari pembuangan dan merdeka, saudara. Itulah yang disampaikan para nabi palsu itu. Entar lagi keluar, santai, saudara ya. Nah, kemudian orang-orang ini mereka berpikir untuk mengambil jalan pintas dari proses Tuhan di dalam pembuangan. Kita tahu pembuangan bukan sebuah peristiwa politik semata, bukan peristiwa sebuah negara dikalahkan semata, tetapi pembuangan adalah proses pendidikan Tuhan, saudara. Pembuangan adalah proses pendidikan Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Yehuda atau bangsa Israel hidup tidak takut akan Tuhan, lalu mereka dibawa ke pembuangan sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka. Jadi mereka dibentuk di sana. Nah, tetapi beberapa orang itu pengen keluar, tidak mau mengalami proses pembuangan ini, didukung oleh para nabi tadi, saudara. Nah, mereka ini orang-orang yang suka ambil jalan pintas atau jalan instan untuk menyelesaikan situasi yang ada. Tidak mau menghadapi proses. Tidak mau menghadapi langkah demi langkah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin saya kerjakan, apa yang Tuhan ingin saya sikapi dan bagaimana menyikapinya. Tidak mau pusing. Maka ada begitu banyak keluarga yang kemudian bercerai. Saudara, kenapa? Karena persoalan yang terjadi dan kemudian pelakunya, yaitu anggota keluarga,
suami dan istri, udah kita selesai sampai di sini. Tidak mau mengalami proses, tidak mau berubah, tidak mau untuk menerima kembali, tidak mau untuk mengasihi kembali. Kita selesai. Nah, jalan-jalan pintas ini membuat kita gagal mengalami proses Tuhan, saudara. Gagal mengalami proses Tuhan. Maka Yeremia menyampaikan kepada umat Allah pada waktu itu, "Hei, jangan ambil jalan pintas. Nabi-nabimu yang menyarankan jalan pintas kepadamu, jangan dengarkan." Kenapa? Karena proses Tuhan sedang berjalan. Nabi-nabimu yang menyampaikan jalan instan kepadamu, jalan keluar instan kepadamu, jangan dengarkan. Proses Tuhan sedang berjalan. Proses Tuhan sedang berjalan. Nah, maka saudara, pada saat ini pun kalau engkau menghadapi situasi yang tidak mudah, engkau berbenturan dengan berbagai situasi yang rumit di hadapanmu dalam semua situasi hidupmu, itu adalah bagian dari proses Tuhan yang kita perlu gumulkan. Bagaimana saya harus menyelesaikan persoalan ini. Maka saudara, di ayat yang ke-11 dan 12 Alkitab berkata, "Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemui aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, Alkitab menegaskan bahwa Allah tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai saudara. Allah punya rencana. Allah punya rancangan. Allah punya tujuan yang hendak dicapai lewat hidup saudara. Oh, apa enggak pantas hidupku untuk memenuhi tujuan Allah? Sepertinya hidupku sudah keluar dari semua yang Allah rancangkan. Hidupku sudah keluar dari semua yang baik yang Allah rancangkan. Terlalu parah situasinya. Bangsa Israel waktu itu juga parah sekali, saudara. Mereka menyembah ilah lain, mereka menyembah Allah lain, mengandalkan manusia, mengandalkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, dan bukan mengandalkan Allah. Rumit sekali kehidupan mereka pada waktu itu. Dan di tengah semua kerumitan itu, firman Tuhan berkata kepada mereka, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, yaitu hari depan yang penuh harapan." Tuhan mau berbicara apa lewat ayat ini? Tuhan mau bilang bahwa engkau berserahlah kepadaku, percayalah kepadaku. Kenapa? Karena aku tahu aku sedang ngapain sekarang. Nah, kalau engkau tidak mengerti hidupmu saat ini, dengan kondisi keluarga yang tidak bisa engkau mengerti lagi, kalau engkau tidak tahu, tidak bisa memahami kondisi yang engkau alami saat ini, dengan sakit yang mungkin sudah bertahun-tahun engkau derita, atau mungkin engkau mendampingi keluargamu yang sakit selama bertahun-tahun, kalau engkau tidak tahu, engkau tidak mengerti apa rencana Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan pada saat ini bahwa Tuhan tahu. Artinya bahwa Tuhan memegang kendali atas semua situasi rumit dalam hidupmu. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Percayalah, jalanilah, aku tahu. Saudara. Nah, ini seperti sebuah proses, kita sedang menuju ke sebuah tempat. Melewati hutan belantara, saudara. Nah, tempat itu tempat yang sangat indah. Nah, kalau istilah pemazmur itu padang rumput yang hijau, air yang tenang, yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita. Tapi jalan menuju ke sana kita tidak pernah tahu di mana jalurnya, rutenya seperti apa. Kayak orang naik gunung, kalau gunungnya itu betul-betul tidak pernah didaki, saudara. Tidak ada jalur jalannya. Nah, pendaki-pendaki pemula akan bingung, ini kemana bergeraknya. Nah, kita seperti ada di hutan belantara saat ini.
Yang mungkin saudara berpikir, saya tidak tahu harus melangkah kemana. Saya pengen berhenti saja, tidak ada jalan keluar. Atau beberapa di antara kita bahkan berkata, aku mati saja. Tapi ketahuilah, Tuhan tahu. Di tengah hutan belantara itu, Sang Gembala yang menuntun engkau, yaitu Allah, tahu kemana harus melangkah. Dan Dia tahu, kenapa saya dibawa ke sini Tuhan? Kenapa saya dibawa turun ke lembah ya Tuhan? Kenapa saya dibawa ke semak-semak yang berduri Tuhan? Kan saya jadi lecet. Saudara, kalau kita lagi di jalan di hutan itu pasti ada banyak semak duri, saudara. Tapi Sang Gembala akan berkata, tenang, ayo terus bergerak. Aku tahu jalannya. Aku tahu rancanganku. Kamu mau aku bawa ke sebuah tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Kamu mau aku proses menjadi pribadi yang kuat dalam aku. Kamu sedang aku proses untuk mengalami kehidupan yang semakin berkualitas dengan aku. Ayo ikuti saja. Kalau ada beberapa di antara kita, udah Tuhan, aku mau balik saja. Ini orang-orang yang bersikap instan, saudara. Nggak mau proses Tuhan. Aku mau berhenti saja. Atau beberapa di antara kita, Tuhan, aku stres, aku nggak mau bergerak lagi. Sudahlah, aku di sini saja. Di tebing ini, kalau kita sampai di sebuah tebing, atau yang masih ada di semak-semak, udah di semak ini aja nggak apa-apa. Aku penuh luka. Udah, aku nggak mau ikut Tuhan lagi. Aku nggak mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan lagi. Aku nggak mau lagi mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, saudara, beberapa di antara kita mungkin seperti itu. Tapi Tuhan berkata, jangan putus asa. Ingatlah bahwa rancanganku, rancangan damai sejahtera bagimu. Sulit, saudara. Apalagi kita yang sudah bertahun-tahun melihat hidup kita tidak ada damai sejahtera. Kita yang bertahun-tahun melihat keluarga kita tidak ada tanda-tanda signifikan perubahannya lebih baik. Kita yang melihat kondisi tubuh kita yang sakit, yang dokter berkata tidak ada harapan. Untuk punya pengharapan bukan hal yang mudah. Tetapi dengarkanlah, Tuhan berkata kepadamu hari ini, aku punya rancangan yang indah bagimu. Rancangan damai sejahtera bagimu. Ayo melangkah lagi. Ayo percaya lagi. Ayo berdoa lagi. Ayo renungkan firman-Ku lagi. Aku punya rancangan yang penuh damai sejahtera bagimu. Ayo bergumul lagi. Ayo berjuang lagi. Ayo mengampuni lagi. Ayo bersabar lagi. Ayo mengasihi lagi. Di tengah semua cacian yang engkau alami, ayo mengampuni lagi. Ayo terus berjalan. Terus berjalan. Ada rancangan yang penuh dengan damai sejahtera kuberikan bagi engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang berkata ada rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi saudara, proses ini yang tidak mudah ini baru kita bisa pahami ketika kita ada di dalam Tuhan. Maka ada sebuah cerita, saudara. Tuhan dan kita itu seperti seorang bapak dengan anaknya yang berada di tempat yang ramai, saudara ya. Di tempat yang ramai. Dan kemudian anak itu berkata kepada bapaknya, "Pak, kita mau kemana?" Ya. Karena ramai, saudara. Si anak ini tiap melihat cuma melihat punggungnya orang di depannya karena dia masih anak-anak, masih pendek. Yang dia punggung sana, punggung sini, punggung sana, punggung sini. Pusing gitu ya. Pusing. Mungkin kalau kita punya anak yang masih kecil yang mereka kadang-kadang bersikap lucu ya. Pusing amat nih, mau kemana sih gitu ya. Nah, si anak ini mulai komplain sama papanya, "Pak, kita mau kemana sih? Pusing aku nggak mau jalan lagi kalau kayak gini. Aku udah capek, yang dilihat cuman orang ini itu pun cuman belakangnya doang. Nggak ngelihat mukanya. Capek kakiku," dan seterusnya. Saudara, kita mulai komplain. Mulai komplain, karena apa? Tidak tahu ini mau kemana. Yang saya lihat hanyalah
tubuh orang dewasa di sana sini yang membingungkan dan makin membuat kepala kita pusing. Dan kemudian papanya berkata, tenang nak, aku tahu kemana kita mau pergi. Kemana Pak? Pokoknya tempat yang kau pasti suka. Dia terus jalan saudara, dia terus jalan. Wah, makin stres si anak ini karena nggak sampai-sampai. Dan dia berpikir bahwa udahlah, aku nggak mau jalan sendiri aja. Oke, kalau gitu gini aja. Kamu aku naikkan di pundak papa ya. Lalu diangkat si anak ini di pundak papanya. Nah begitu sampai di pundak papanya, ya dia bisa melihat, oh ternyata kita mau menuju ke sana. Kita sedang menuju ke sebuah toko mobil-mobilan yang aku sukai, yang aku sangat inginkan. Papaku sedang mengarahkan aku ke sana. Nah ketika si anak melihat toko yang dia impi-impikan selama ini dan arahnya bergerak ke sana, maka si anak itu pun antusias kembali. Oke, sudah lihat? Oke, sekarang turun, kita jalan lagi. Jalan lagi, saudara. Dan dia mulai berjalan tidak lagi dengan gerutu dan keluhan, karena dia tahu beberapa puluh langkah lagi dia akan sampai ke toko yang dia impi-impikan, yaitu mobil mainan. Nah, seringkali kita seperti anak yang dituntun oleh papanya tadi, yang kita tidak tahu. Tapi ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita berdiam di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan akan menunjukkan kepada kita arah kemana kita harus melangkah. Sehingga firman Tuhan di ayat yang ke-12 dikatakan, berserulah, datanglah, aku mau mendengarkanmu. Ya, carilah aku, maka kamu akan menemukan aku. Kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan menunjukkan kepadamu kemana kita sedang berjalan saat ini. Aku akan menunjukkan kepada kamu apa rencanaku untuk hidupmu saat ini. Datanglah kepadaku. Datanglah kepada Tuhan, saudara. Kalau engkau mulai tidak mengerti apa yang sedang kau hadapi saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Itu proses ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, dalam perenungan firman, dalam doa kita. Itu proses seperti anak kecil yang lagi naik, saudara. Lagi mau naik di pundak papanya. Ketika kita menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita seperti anak kecil yang sedang merangkak naik. Ada apa sih ini gitu ya? Apa sih yang terjadi? Kenapa sih kok ini begini, itu begitu, dan seterusnya. Dan begitu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita naik di pundak Tuhan kita seolah-olah seperti itu, kita akan bisa mengerti, Tuhan, Engkau baik. Berapa banyak saudara pengalaman-pengalaman yang kita alami, yang awalnya kita berpikir ini merupakan sebuah kecelakaan, ini sebuah pengalaman buruk. Tapi kita sadar setelah sekian waktu berjalan, ternyata itu mengerjakan kebaikan. Ternyata itu mengerjakan hal yang baik dalam hidupku. Ada begitu banyak peristiwa yang awalnya kita bisa maki-maki. Kita berkata, Tuhan, kamu jahat. Tuhan, kamu tidak baik. Tuhan, kamu tidak adil. Dan Tuhan dengan kesabaran ilahi tetap menuntun saudara sampai di titik di mana kita berkata, Tuhan, Engkau tahu rancangan apa yang ada padamu mengenai aku. Sudah satu waktu engkau akan mengerti. Satu waktu engkau akan bersyukur dengan semua proses yang engkau hadapi saat ini. Satu waktu engkau akan bersukacita dan terima kasih Tuhan, aku punya suami seperti ini. Terima kasih Tuhan, aku punya istri seperti ini. Aku punya anak seperti ini, Tuhan. Terima kasih. Saya jangan berpikir seperti ini itu yang baik. Maksud saya adalah suami yang kayak gini yang gak baik sebenarnya. Tapi aku berterima kasih. Kenapa? Karena aku tahu ada proses-proses yang dikerjakan dalam hidupku lewat suamiku yang tidak baik ini, yang tidak bisa mengerti aku ini.
Ada proses ilahi yang dikerjakan oleh istriku yang cerewet ini. Yang suka, misalnya suka mengucapkan perkataan-perkataan yang merendahkan aku ini. Aku jadi belajar apa artinya kerendahan hati gara-gara istriku. Untuk anak-anak yang mungkin kalau diomongin tidak segera ngikutin apa yang kita mau, saudara. Satu waktu kita akan bersyukur karena kita sedang diajar Tuhan bagaimana berhikmat, bagaimana kita bisa menuntun anak-anak kita yang sulit itu untuk diajar. Saudara, persoalannya adalah kita seringkali tidak mau berproses. Kita ambil jalan pintas. Udah memang kamu anak tidak mau diajar. Kita nggak mau berproses untuk bagaimana aku bisa mengajar dia. Atau kita nggak mau berproses. Memang kamu suami tidak tahu diuntung. Nggak ngerti-ngerti apa yang aku alami. Kita nggak mau berproses. Kita ambil langkah jalan pintas langsung meledak. Kalau memang istri tidak tahu diri dan seterusnya, kita nggak mau berproses, saudara. Tetapi mereka yang mau berproses, Tuhan berkata ada rancangan damai sejahtera. Amin, saudara. Ada pengharapan. Mari melihat pengharapan yang Tuhan sediakan. Dan mari kita merangkak di pundak Tuhan untuk melihat kerumitan yang terjadi. Dari situ kita akan tahu Tuhan rancangannya yang terbaik. Saat ini mungkin pikiranmu tidak bisa mengerti di mana letak baiknya rancangan Tuhan. Mungkin ada beberapa kasus, beberapa situasi yang kau berpikir Tuhan di mana baiknya ini. Tapi biarlah hatimu percaya bahwa Tuhan Bapa yang baik, yang tidak pernah memberikan racun kepada anaknya yang minta roti, yang tidak memberikan kalajengking kepada anaknya yang minta ikan. Tetapi Tuhan juga sebaliknya tidak akan memberikan pisau kepada anaknya yang masih kecil untuk minta pisau, saudara. Atau memberikan kalajengking ketika anaknya minta kalajengking, saudara ya. Artinya bahwa kita harus terus percaya pada kasih Bapa yang tidak pernah mengkhianati kita, saudara. Mari percaya, mari percaya, mari masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau tidak mengerti apa yang kau hadapi, mari masuk dalam hadirat Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Dan kalau engkau sudah tahu, oh Tuhan sedang memproses ini, engkau sudah tahu, mari berjalan. Sekalipun engkau harus terluka, sekalipun engkau harus tertekan, sekalipun engkau harus melewati tebing, melewati lembah, melewati semak-semak duri, dan engkau mulai luka-luka, tapi terus bergerak, saudara. Terus bergerak, terus mengampuni, terus mengasihi, terus memberikan kepada orang-orang yang menyakiti kita pengampunan, terus bergerak. Nah, engkau akan sampai ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Puji nama Tuhan, saudara. Percayalah rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bila firman Tuhan ini menguatkan kita kembali untuk terus bergerak di dalam proses Tuhan dan untuk terus percaya kepada rancangan Tuhan, rancangannya yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Ada begitu banyak peristiwa yang tidak kami mengerti. Mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi? Untuk itu ajar kami Tuhan untuk percaya bahwa apa yang jahat dalam kacamata manusia kami, apa yang Engkau izinkan terjadi yang kami anggap tidak baik, semuanya sedang mengerjakan kebaikan bagi hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk mengerti di mana prosesmu dan mau tunduk kepada proses yang Tuhan sedang kerjakan. Ajar kami untuk terus sujud menyembah kepada Engkau dalam hadirat Tuhan, agar kami tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus,
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan bersorak-sorai demi nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, guna layak bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Mari kita angkat satu pujian, aku ingin selalu berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, minggu depan hari Selasa kita akan kembali bersekutu melalui Zoom. Hari Selasa jam 7 malam. Dan hari Jumat kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan kembali. Jumat jam 7 malam melalui YouTube Anugerah TV. Mari kita terus bangun hubungan dengan Tuhan, membangun persekutuan, sehingga kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk anak-anak, pada hari ini jam 1 siang, kita akan menyaksikan kisah anugerah. Mari dorong anak-anak kita, cucu kita, ponakan kita untuk menyaksikan kisah anugerah siang ini jam 1 dan juga minggu depan siang jam 1. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah penyertaan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami dapat bersama-sama memuji, menyembah Engkau. Semua karena anugerah-Mu. Kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami kembali untuk terus berjuang di tengah semua situasi tidak mudah yang kami hadapi. Tuhan, mohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami, menguatkan kami, terus bergerak dalam proses Tuhan sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami juga terus berdoa untuk bangsa kami dalam proses vaksinasi yang sedang berjalan. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin yang ada, masyarakat, tenaga medis, sehingga semua dapat bergerak bekerja sama untuk proses vaksinasi COVID
COVID-19 yang saat ini masih berjalan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati gereja-gereja yang terus berjuang untuk tetap melayani di tengah-tengah pandemi. Kiranya hikmat Tuhan juga senantiasa menyertai setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa hidup kami kepada Engkau. Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan ajar kami percaya dan ajar kami berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, saya beri waktu kita untuk membawa pokok-pokok doa pribadi kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, setelah kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman-Nya, kini angkatlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, hikmat, kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja Ibadah telah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.